Welcome to JCKR Online Service. Sekarang ibadahnya bukan JCKR doang lagi loh. Sejak kapan? Sejak minggu ini dan seterusnya, JCKR dan F2C akan bergabung bersama-sama di Jeremiah Generation Online Service. Wah, pasti lebih seru dong karena kita bisa ibadah online bareng-bareng. Nah, untuk itu, yuk mari sama-sama siapkan hati kita untuk menikmati ibadah hari ini. Selamat beribadah. God bless you. Shalom Jeremiah Generation. Shalom. Sekali lagi Shalom Jeremiah Generation. Shalom. Yang siap menyembah Tuhan katakan haleluya. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah, hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe, I believe, I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe and through you I can do anything. I can do all things. I can do all things 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah, hallelujah. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu buat setiap kami hari ini. Kalau kami boleh masuk di tahun yang baru Tuhan, kami bersyukur Bapa Engkau boleh beserta dengan setiap kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau mencintai setiap kami. Dan ini setiap kami Tuhan. Doesn't matter where I am, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you
doesn't matter when I fall, you cover me. Kau hapuskan setiap air mata kami Tuhan. The tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Bersama katakan, You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. mari sambil angkat tanganmu, kita sama-sama katakan, You are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, Father, I worship you. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat tahun 2020 lalu Tuhan. Sampai hari ini ada Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat bangsa yang baik Bapa, buat pemimpin yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau mereka ada buat kami sampai hari ini Tuhan. Kami hari ini mau berdoa Tuhan buat generasi kami, generasi yang mudanya Tuhan. Tuhan berikan hati yang dari Tuhan, berikan hati yang hancur melihat bangsa-bangsa Tuhan. Biar saat kami ada buat teman-teman kami bisa jadi dampak buat teman-teman kami Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan buat gereja kami, buat visi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemimpin yang baik Tuhan. Buat apapun yang Tuhan boleh pilih Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami katakan bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, satu hal yang kami minta Tuhan, 2021 ini Engkau beserta dengan kami Tuhan. Mari angkat sembahmu teman-teman hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Raja. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. We worship you Lord. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, and your love for me Lord. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever, and your love is for me, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. One more time, say, your love, Lord. And your love is for me, and your love is forever. You are my Father, you are my Father, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you, Father Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you.
Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom anak-anak muda dimanapun kau berada. Aku percaya kita semua masih semangat ya, terutama kita mau mengakhiri tahun 2020 ini. Jadi guys, bagi teman-teman mungkin yang sudah loyo, mungkin yang karena PSBB berbulan-bulan gak ibadah offline, jadi ngerasa kayak aduh kak, imanku udah aku merasa jauh dari Tuhan, atau aku udah jadi malas pelayanan. Ayo jangan sampai kita menutup tahun ini dengan kondisi yang biasa-biasa aja malah menurun. Tapi harusnya kita seperti kata Alkitab, makin naik dan tidak turun. Haleluya. Nah saudara, sebentar aku mau sharing mengenai persiapan memasuki tahun depan. Ya, kenapa kita butuh persiapan? Karena saya percaya setiap tahun Tuhan akan memberikan kehendaknya secara spesifik dalam kehidupan setiap kita. Nah, untuk menerima dan masuk dalam kehendak Tuhan yang lebih dahsyat lagi, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam diri kita. Sebelum masuk firman, mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, agar firman ini tidak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ada 4 hal yang perlu kita persiapkan untuk memasuki tahun 2021. Yang pertama, ya silakan dicatat, mengubah pola pikir yang lama, ya mengubah mindset paradigma yang lama. Ayatnya dari Matius 9 ayat 16 sampai 17. Matius 9 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong anggur yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah teman-teman, konteksnya sebetulnya dari ayat ini adalah Yesus membawa pembaharuan di dalam kehidupan orang Israel yang betul-betul baru dari kerajaan Tuhan. Ajaran yang Yesus bawakan, ya kan, Injil kerajaan Allah itu nggak bisa ditanda kutip ditambal sulam dengan hukum Taurat daripada orang-orang Farisi yang sebetulnya juga sudah salah mengajarkan. Yesus ingin mengajarkan kalau mau ikut aku, mau masuk dalam kerajaanku, ajaran ini nggak bisa ditambahkan ke dalam kain yang lama. Kenapa? Karena konteksnya teman-teman, kalau ada yang pernah menjahit celana jeans misalnya ya, kalau teman-teman ada celana jeans yang udah tua lalu robek di lutut misalnya, lalu teman-teman tambahin satu kain jeans yang baru yang belum pernah dicuci, ya kan, yang baru, lalu dijahit di sekeliling yang bolong itu. Nah ketika dicuci, kan kain yang baru itu juga akan menciut kan, nah itu akan menarik baju yang lama sehingga tercabik dan robek juga, malah robeknya lebih besar. Yesus mengajarkan kalau mau ikut aku, gak bisa tambal sulam, gak bisa menambahkan kerajaan Allah ke dalam sistem agamawi hukum Taurat, gak bisa. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Yesus begitu radikal membuat sesuatu yang baru sampai kadang-kadang orang Farisi sama ahli Taurat geleng-geleng kepala. Perhatikan, Yesus tidak membuang hukum Taurat. Dia mengatakan sampai pada kedatangan Tuhan kali kedua, setitik pun daripada hukum Taurat tidak akan dibuang, tapi semua akan digenapi. Nah, penggenapan Kristus itu yang bikin orang Farisi bingung. Bahkan kalau teman-teman baca dalam konteks Matius ini yang pasal ke-9, orang-orang bertanya, kenapa kok murid Tuhan Yesus gak ikut puasa sama kami? Gitu loh. Ya saudara pernah belajar gak, teman-teman pernah baca dalam berpuasa hari Sabat, hari Sabtu, ya harusnya mereka nggak melakukan pekerjaan apa-apa. Yesus berkali-kali dari hari Sabtu dia menyembuhkan orang. Wah, orang Farisi marah, orang ahli Taurat marah. Kok kamu menyembuhkan orang sih, kan nggak boleh bekerja di hari Sabat. Tapi Yesus mengajarkan, ya kan, pengajaran yang baru. Sebetulnya bukan yang baru, tapi dia mengembalikan definisi Sabat itu yang sejati. Dia berkata begini,
harusnya hari Sabat untuk manusia, ya, atau manusia untuk Sabat? Yang benar adalah hari Sabat bekerja untuk manusia. Dia berkata begini, adakah seseorang di antara kamu yang jika anaknya atau keledainya atau dombanya terjatuh ke dalam sumur di hari Sabat, masakan dia tidak akan menolong keluar daripada sumur? Yesus mengkritisi kefanatikan agama daripada orang Farisi sampai mereka kehilangan esensi agama yang sebenarnya, yaitu apa? Kasih. Nah, teman-teman, dalam memasuki tahun yang baru, ya kan, kita tidak boleh ya menambahkan Yesus sebagai suplemen dalam kehidupan anak muda. Kita nggak boleh menambahkan Yesus hanya sebatas kayak ya Tuhan Yesus ya tambahan aja lah di hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu hidup kita sangat duniawi. Kalau Senin sampai Sabtu hidup kita duniawi dan hanya hari Minggu kita berpikir ya Yesus hari Minggu aja lah, itu artinya sama aja menambah ajaran baru ke dalam kain yang lama. Sebentar akan robek, teman-teman. Atau dikatakan seperti orang menuang anggur ke dalam kirbat anggur yang lama. Pada zaman itu gak ada botol anggur kayak botol kaca zaman sekarang. Mereka pakai kulit, ya kan, dari kulit domba, kulit kambing, ya kan. Nah, ketika anggur itu fermentasi, memuai, nah itu kulitnya juga ikut ketarik, memuai gitu, sampai lama menjadi keras. Nah, kalau anggur baru ditaruh di dalam kantong kulit yang lama, ketika dia memuai kan udah gak bisa, teman-teman, itu menjadi pecah. Nah, sama tahun depan, ya kan, jangan kita setengah-setengah. Jangan kita 100% duniawi juga 100% Alkitab. Malah lebih parah, 100% duniawi 50% Alkitab. Bahaya, guys. Ya. Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat umat manusia, tidak supaya dia menjadi suplemen, enggak. Dia ingin jadi yang terutama, bahkan dia ingin menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan teman-teman dan saya. Kehidupan kita harusnya sesuai dengan kebenaran firman. Ya, Senin sampai Sabtu ngomong kotor, tapi Senin hari Minggu bertobat, ya kan, nyembah Tuhan. Balik lagi Senin sampai Sabtu ngomong kotor, Minggu bertobat. Itu sama aja kayak menaruh anggur yang baru dalam kirbat yang lama. Sebentar, perhatikan, kalau kita terus-menerus seperti itu, tidak heran banyak anak-anak muda yang mundur dari kekristenan. Banyak anak muda yang mundur dari pelayanan gereja. Kenapa? Karena mereka tidak mengganti gaya hidup yang lama dengan gaya hidup kerajaan Allah. Mereka hanya menambahkan budaya kerajaan Allah ke gaya hidup yang lama. Itu tidak bisa. Ya. Akibatnya apa? Kerohanian kita stuck. Kita mau berlari nih, tapi tersendat-sendat. Bayangkan kalau mobil injek rem sama injek gas berbarengan, apa jadinya? Ya susah jalan, ya kan? Nah sama, kalau kekristenan kita gaya hidup duniawi ya, tapi gaya hidup kekristenan iya. Kita ambil dua-duanya. Kita berpikir, Kak, supaya aku nggak kelihatan aneh di mata teman-teman, supaya aku juga diterima oleh teman-teman, tapi aku juga nggak mau kehilangan teman-teman gereja. Nggak bisa. Yesus ketika masuk ke dunia, ketika dia berkata, ayo, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menghitung harga yang dibayar. Pikul salib berbicara apa? 100% ikut Yesus, betul-betul hidup kita fokus sama Tuhan. Ganti pola pikir yang lama. Apa pola pikir yang lama? Berpikir bahwa Tuhan bisa ditambahkan ke dalam kedagingan dan keduniawian kita. Perhatikan anak muda, apa yang kau lihat di dalam Instagram, apa yang kau main dalam sosial media. Perhatikan baik-baik. Kita nggak bisa berkata sama Tuhan, ya Tuhan, sorry ya Tuhan ngerti lah ya, Tuhan ngerti lah ya apa yang kulakukan di Instagram. Tapi juga aku juga mau nyembah Tuhan hari Minggu. Atau sekarang mungkin dalam ibadah online bisa ibadah kapanpun. Gak bisa, guys. Ya, Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada kebenaran Kristus ke dalam pertobatan. Pertama, ya, hati-hati pola pikir yang lama. Yang kedua, yang harus kita miliki untuk bersiap masuk tahun 2021, tahun integritas. Yang kedua, kembali ke kasih yang mula-mula. Kembali ke kasih yang mula-mula. Mari kita baca ayatnya. Dalam Wahyu 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Wahyu 2 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Guys, ada satu hal yang menarik.
Dari ayat 3 ini kepada perkataan kepada jemaat Efesus. Ini jemaat Efesus hebat loh. Dikatakan begini, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bayangkan, Tuhan ada pujian, Tuhan kasih pujian kepada jemaat Efesus. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tetapi ada satu hal yang Tuhan cela, engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, konteksnya begini, berarti bayangkan, mungkin gak kita menderita karena nama Yesus tapi kehilangan kasih mula-mula? Mungkin banget. Loh, ini contohnya di sini kok. Mungkin gak kita tidak mengenal lelah? Wah, pelayanan tetap jalan, ya kan, bahkan lebih capek, lebih sibuk sejak online dibanding offline, tapi kita kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin gak guys? Mungkin aja. Kita melakukan pelayanan dan gereja udah kehilangan kasih mula-mula, udah gak ada rasanya, udah gak berdasarkan, aduh Tuhan, thank you banget buat kasih karunia yang Tuhan berikan Tuhan. Udah gak ada apinya, semua seperti ya biasa aja lah. Ya, yang penting gereja jalan, yang penting pelayanan jalan, yang penting saya dilihat orang masih seperti orang Kristen, masih pelayanan, tapi udah gak ada rasa sama Tuhan, udah gak ada kasih sama Tuhan. Hati-hati. Ya. Jadi orang-orang ini bukan hanya orang-orang yang gak datang ke ibadah loh, mereka tetap datang ke ibadah. Mereka tetap datang ke kul. Mereka tetap melayani, tetapi hatinya udah jauh dari Tuhan. Mereka udah gak punya rasa sama Tuhan. Guys, kalau di tulisan Wahyu di jemaat Efesus betul-betul mereka menderita, ya kan? Coba kita ambil konteks zaman sekarang. Kita udah PSBB udah berapa bulan? Dari bulan Maret ya sampai sekarang nih. Lebih dari 10 bulan. Kita menderita apa coba guys? Coba, kita menderita apa? Paling kita tersiksa karena gak bisa jalan-jalan kemana-mana. Kita tersiksa di rumah. Yang biasa offline jadi online. Kita mungkin tersiksa, kita nggak terbiasa lah dengan semua ini, atau mungkin yang tersiksa karena nggak punya wifi yang harus bayar kuota, kita tersiksa. Kita tersiksa jauh banget guys sama yang dialami oleh jemaat di Efesus itu. Di situ betul-betul mereka tersiksa menderita, pakai pedang itu. Lalu pada zaman itu guys, kalau kamu pengikut Kristus, itu secara ekonomi betul-betul kamu disiksa. Ya kan, kadang-kadang ada orang gak mau jual beli sama orang karena mereka pengikut Kristus. Wah, tertekan sebagai minoritas betul-betul. Ada rasisme terjadi gitu loh. Ada penekanan terjadi karena hanya orang Kristen jemaat Efesus. Tapi kan hari ini kita enggak guys. Tapi saya melihat banyak anak muda mundur dari pelayanan. Banyak anak muda mundur dari mereka berkata begini, kok aku vakum dulu ya pelayanan 10 bulan mumpung lagi pandemi ini. Kok aku vakum dulu ya pelayanan, kok aku udah capek ini kok. Loh, aku bilang, emang kita capek kenapa? Bukannya enak di rumah terus? Iya, habis capek, sekolahnya Zoom, sekolahnya online terus, kok aku capek. Saya bilang, kalau dibandingkan dengan penderitaan jemaat mula-mula, kita gak ada apa-apanya. Malah kita enak sekarang. Dulu kenapa gak pernah mau datang ke doa pengerja? Gak pernah mau datang ke acara gereja? Kok macet? Jauh rumahnya. Sekarang udah gak usah jalan keluar. Cuma tinggal dari rumah, tinggal klik-klik internet. Itu aja males. Membuktikan apa? Bukan soal jarak. Bukan soal macet, bukan. Soal hati. Soal hati. Hati berbicara apa? Kasih. Makanya dalam Wahyu 2 Tuhan ingatkan begini. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Coba ingat baik-baik dulu ketika teman-teman punya kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Ingat gak ketika dulu baru bertobat terima Tuhan Yesus? Mungkin di retret, saya gak tahu deh di mana. Di ibadah gereja. Di rumah mungkin saya gak tahu, di komsel. Wah, berapi-api. Wah, dahsyat. Baca Alkitab, nyembah Tuhan, denger lagu rohani. Mungkin di YouTube denger khotbah lagi. Terus bilang sama kakak pembina, Kak, aku mau pelayanan, apapun deh aku siap. Wah, hati membara-bara. Sekarang bagaimana keadaan teman-teman? Memasuki tahun integritas, tahun 2021. Jangan sampai kerohanian kita kendor. Saya ada ayatnya guys. Ya, Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena Yesus memperingatkan, kalau tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, kaki Dian itu akan diambil. Guys, apa itu kaki Dian? Dalam konteks Wahyu, kaki Dian berbicara otoritas gereja. Karena surat-surat Wahyu pasal kedua diberitakan, disampaikan kepada jemaat. Gereja di Efesus, gereja di Laodikia, saudara. Ya, artinya apa?
hati-hati. Kalau pelayanan kita kehilangan kasih yang mula-mula, sooner or later, cepat atau lambat, pelayanan kita akan kehilangan dampak. Wow. Pelayanan kita akan kehilangan otoritas. Mungkin kita secara fisik khotbah, secara fisik kita melayani, tapi ketika orang mendengar tidak ada pengurapan yang terjadi, tidak ada transformasi yang terjadi. Kenapa? Karena kita hanya melakukan karena tugas. Udah gak ada gregetnya di hati ini, udah gak ada rasa lagi sama Roh Kudus. Lalu kasih yang mula-mula itu juga bisa diterjemahkan kasih kepada sesama. Ingat baik-baik, dulu sebelum pandemi mungkin atau tahun ini, kita jadi lebih egois guys. Mungkin dulu sebelum pandemi kita nyapa jemaat, kita datang cool, ya kan, kita nanya apa kabar. Tapi sejak pandemi kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Yang penting aku udah nyaman di kamar main game terus. Aku udah sibuk, udahlah aku gak mau ngurusin yang lain. Hati-hati, kasih kepada sesama juga bisa menjadi semakin dingin guys. Jangan sampai kasih kita sama teman-teman hilang. Ya. Amin, itu poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga. Senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Memasuki tahun yang baru, penting untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus berkali-kali. Anak-anak muda dengar, kita sebagai orang Pentakosta, kita percaya sekali bahwa Roh Kudus dapat memenuhi hidup kita lebih dari sekali. Ya, baptisan Roh Kudus yang kita percayai itu memberdayakan, memampukan, memberikan energi, kuasa kepada kita untuk melayani secara efektif. Dapat ayatnya dari mana? Kita sebentar yuk. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Kadio bukakan ayatnya ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Coba teman-teman buka Alkitabnya. Ini aku baca dari terjemahan baru ya, TB. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah guys, kita percaya kalau Roh Kudus turun ke atas anak-anak muda, kita akan terima kuasa. Masalahnya, apakah hidup kita mencerminkan hidup yang penuh dengan kuasa? Atau kita hidupnya memble, biasa-biasa aja. Kak males, disuruh doa, males. Disuruh pelayanan, aduh males. Disuruh follow up jiwa-jiwa, aduh males kak. Itu bukan hidup yang penuh kuasa. Nah kalau kita sudah punya indikasi seperti itu, artinya hidup kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau teman-teman mungkin pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi sudah turun itu. Karena itu teman-teman perlu dipenuhi lagi dan lagi. Emang bisa kak dipenuhi Roh Kudus berkali-kali? Bisa dong. Coba kita lihat teman-teman. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa mereka ini? Para murid dan rasul yang menantikan di kamar loteng atas. Betul ya? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata kunci adalah mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, coba teman-teman lengkap ke pasal 4 ayat yang ke-8. Pasal 4 ayat yang ke-8. Kan di dalam pasal 2 ayat yang ke-4 termasuk Rasul Petrus. Betul ya? Petrus juga menantikan kuasa Roh Kudus. Berarti Rasul Petrus pada pasal 2 juga penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan pasal 4 yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Loh, kok pasal 2 Petrus sudah penuh Roh Kudus? Kok pasal 4 ditulis lagi Petrus penuh dengan Roh Kudus? Menandakan apa? Bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Ya kan? Coba satu lagi ayatnya. Tidak hanya di pasal 4 ayat ke-8. Coba turun dari pasal 4 ayat yang ke-31. Coba. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuh guys, perhatikan. Pasal 2, semua yang berkumpul penuh dengan Roh Kudus. Pasal 4 ayat 31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Mereka ini adalah orang-orang yang sama yang dipenuhi Roh Kudus pada pasal 2. Terjadi lagi di pasal 4. Artinya apa? Semua orang dapat dipenuhi Roh Kudus berkali-kali. Nama kerennya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus disebut dengan pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sama aja. Ya, jadi gak usah pusing sama istilahnya. Yang penting adalah apakah hati teman-teman ketika dipenuhi Roh Kudus ada tanda awal berbahasa roh.
teman-teman yang belum berbahasa roh, saya ajak, saya encourage, minta sama Tuhan Yesus, minta sama Bapa di sorga, Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, guys. Kita berpikir, Kak, ini kan sekarang zamannya online, aku udah gak ada gregetnya nih, gak pernah merasakan hadirat Tuhan. Itu bohong, guys, itu gak benar. Betul, kita gak terbiasa, tetapi bisa gak membiasakan diri? Bisa karena biasa. Kita dulu terbiasa nyembah secara offline, sekarang biasakan diri teman-teman menyembah secara online. Ya, karena hadirat Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku punya kesaksian. Waktu itu aku khotbah, ya, isi seminar. Isinya adalah anak-anak muda dari berbagai daerah pulau di Indonesia. Ya, jumlah sekitar 70-80 orang. Pada akhir sesi aku tergerak untuk berbahasa roh dan menyembah Tuhan. Ya, aku tantang mereka, yuk yang mau hadirat Tuhan, yang mau pengurapan Roh Kudus, ayo nyembah, ayo doa. Ternyata ketika aku lagi nyembah, pakai gitar gitu kan, aku ngintip-ngintip dari Zoom, pakai Zoom. Itu anak-anak muda pada nangis. Ada yang dari pulau mana. Ternyata membuktikan apa? Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Intinya apa? Selama punya kerinduan, punya kelaparan dan kehausan akan hadirat Tuhan. Pertanyaannya, apakah teman-teman masih rindu akan hadirat Tuhan? Apakah teman-teman masih rindu akan pengurapan daripada Roh Kudus? Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13 saya bacakan. Ia, Bapamu di sorga, akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus sudah bilang, Bapa di sorga akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Pertanyaannya, apakah teman-teman meminta? Mari kita minta Roh Kudus sekarang. Poin yang keempat, yang terakhir. Ya, poin yang keempat, yang terakhir, miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh. Guys, tahun 2020 itu mungkin banyak masalah, banyak tantangan dengan pandemi COVID sampai sekarang yang belum selesai. Mungkin mudah untuk iman kita jadi goyah. Mungkin mudah untuk kita mundur. Tapi saya mau katakan, jangan mundur, miliki iman yang teguh. Justru Tuhan izinkan lewat penderitaan dan masalah, iman kita semakin dikuatkan. Roma 5 ayat 2-5 berkata begini, bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Intinya apa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya ada maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan dan kesengsaraan terjadi dalam kehidupan teman-teman dan saya. Tuhan gak pernah bilang loh ikut Tuhan Yesus hidupnya enak, enggak. Tuhan hanya janji Immanuel, aku beserta dengan kamu. Ada masalah, aku ada. Nggak ada masalah, aku pun ada. Jadi teman-teman kalau ada masalah, jangan kabur, jangan mundur, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu di tengah masalah ada karakter tahan uji yang Tuhan ingin tumbuhkan. Dari tahan uji ada pengharapan yang Tuhan ingin tumbuhkan. Dan kita tahu pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, tetapi pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita mungkin berpikir, Kak, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa hidupku kok gak seperti orang lain? Aku kecewa sama Tuhan, doa aku gak dijawab. Kok doanya teman aku dijawab? Kadang-kadang kita sebagai anak muda, kita suka terlalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Stop membandingkan hidup teman-teman dengan orang lain. Karena hidup kita beda-beda. Tiap orang punya berkatnya masing-masing. Tiap orang punya kayu salib yang harus dipikul masing-masing. Ganti cara pandang teman-teman, ganti kacamata teman-teman, ganti perspektif teman-teman. Lihatlah dari perspektif Kristus. Jangan pesimis terus, bro. Jangan negatif terus. Ya, orang yang memiliki kasih akan Allah. Tadi kan, karena kasih Allah tercurah dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Orang yang memiliki kasih Allah, ingat poin 2, kasih yang mula-mula, dia tangguh. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula, sekalipun ada penderitaan, dia tetap kuat sampai akhir. Singkat cerita guys, saya mau sharing 4 poin. Ya, 4 poin persiapan yang harus kita miliki untuk masuk tahun 2021. Yang pertama apa? Ganti pola pikir kita yang lama dengan yang baru. Ganti kirbat anggur dengan kirbat anggur yang baru. Yang kedua, kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya kan, minta Roh Kudus menjamah hati kita terus-menerus dipenuhi. Lalu yang terakhir, jangan goyah imanmu. Tetap teguh
Di tengah masalah Tuhan punya rencana untuk mendidik karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan, guys. Kok bisa gak mengecewakan? Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kita tahu itu pasti mendatangkan kebaikan? Satu syarat, berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda yang mendengar kebenaran firman ini. Tuhan, urapi mereka. Kalau kami mungkin sudah jauh dari Tuhan, kami mungkin sudah dalam kekristenan, kami sudah capek Tuhan, kami mungkin terdampak dengan pandemi ini. 10 bulan kami gak ketemu teman-teman, kami gak terbiasa ibadah online. Tapi hamba berdoa Tuhan, memasuki tahun yang baru, ada sebuah semangat kasih yang mula-mula yang mengalir dalam kehidupan teman-teman. Siapapun yang mendengar khotbah ini Tuhan, hamba berdoa ada sebuah the new start, the new level yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus penuhi, jamah, urapi setiap kami Tuhan. Agar kami tidak hanya menjadi anak muda Kristen KTP, tetapi betul-betul kehidupan kami mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih Bapa, hamba terbatas tetapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Urapi firman ini agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak muda semua diberkati oleh pelayanan hari ini. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari semua tutup mata, angkat tangannya, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dan Pemberi berkat itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat yang terbaik. Apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Bahkan kemanapun teman-teman melangkah, ada keberuntungan dan penyertaan Tuhan mengikutimu. Dan biarlah cinta kasih daripada Yesus Kristus dan damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.